Recording in progress. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu dosen dan juga rekan mahasiswa yang mengikuti Kapel Akademik STT Baptis Indonesia Rabu tanggal 25 Oktober 2023, baik yang mengikuti secara online ataupun onsite di Aula Frank Lewis. Sebelum kita memulai kapel, ada beberapa pengumuman yang akan menjadi perhatian bagi kita semua. Kapel Akademik STT Baptis Indonesia, Jumat tanggal 27 Oktober tahun 2023, WL Saudari Daniela Adonai, singer Saudari Febriana dan Saudara Simon, musik Saudara Noval, Saudara Yotam, Saudara Yulianto, dan Saudara Nando. Pembicara oleh Dr. Eko Wahyu Suryaningsih MTH dengan tema Yesus adalah Juru Selamat. Doa pagi Jumat tanggal 27 Oktober 2023, WL Saudari Daniela, musik Saudara Noval, pembicara Saudara Simon dengan tema Kasih yang Sempurna. Mari kita akan memulai kapel kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, saya berikan waktu untuk bersaat teduh sejenak. Mazmur 100 ayat yang pertama sampai yang kelima. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia dan kebaikan-Mu, sehingga Engkau telah memberikan kesempatan buat kami untuk kami boleh berkumpul bersama-sama di dalam ibadah kapel Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Engkau akan memberkati kapel kami pada pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti Tuhan. Engkau berkati juga untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang akan mengurapi. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Sekali lagi shalom. Ada sukacita hari ini? Mari kita berikan salam kepada kanan kiri kita dan mengatakan Tuhan Yesus baik. Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji nama Tuhan, bersyukurlah. Haleluya, aku memuji-Mu Tuhan.
gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri nyawa yang kau beri. Kakiku melompat darimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya ku selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya ku selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya ku selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bapak Ibu Saudara, kami persilakan untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Dr. Monang Sidaputar MTH dengan tema Yesus adalah Juru Selamat. Namun sebelumnya mari kita akan angkat pujian Ku Hidup Bagimu. Yesus, Kau kebenaran. kebenaran. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan.
Dr. Monang Sidaputar MTH kami persilahkan. Bapak Surgawi, kami mengucap syukur, berterima kasih pada hari ini oleh karena kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk bisa beribadah, juga mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan waktu pembelajaran ini ke dalam tangan-Mu. Kami mohon Tuhan menolong, Roh Kudus-Mu yang memberikan pengajaran kepada kami. Terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik, sebelumnya terima kasih. Saya berterima kasih kepada pengatur ya dalam ibadah saat ini yang memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Baik, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang online dan juga yang onsite, mari kita membuka firman Tuhan dalam Titus pasal 2 ayat 11 sampai yang ke-15. Oke, untuk yang di onsite kita baca silih berganti ya. Titus pasal 2 ayat 11 sampai yang ke-15. Kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Bapak Ibu dan mahasiswa yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun saudara berada, ada beberapa situasi yang saya akan baca. Mungkin ini sering terjadi ya, atau mungkin kita lihat sendiri, saudara juga mengalaminya. Ada orang gereja, katakanlah orang Kristen ya, lalu dia berkomentar, kok dia rajin ke gereja tapi hidupnya kok begitu ya, masih suka ngomongin orang, merendahkan orang, menganggap hebat, maunya dihormati, dan lain-lain. Lalu dia berkomentar, mendingan saya enggak ke gereja tapi enggak begitu. Apa benar ya? Wong dia udah enggak ke gereja saja enggak benar ya. Jadi standarnya dia. Tapi itu yang mungkin bisa kita lihat ya, kita amati di gereja, di tempat kita. Atau mungkin katanya hamba Tuhan ya, mahasiswa STTBI, pemimpin gereja dan lain-lain. Kok hidupnya begitu ya? Nah, saudara yang dikasih Tuhan,
itulah yang terjadi ya. Jadi dua situasi ini sebenarnya mengingatkan kita, saudara dan saya, bahwa memang kehidupan kita sebagai orang-orang percaya yang sudah menerima anugerah keselamatan itu, rahmat yang luar biasa itu, apalagi dia seorang hamba Tuhan, itu sangat disoroti. Dan memang kita punya standar yang tinggi. Apakah saudara suka atau tidak suka, apakah saudara semester baru, semester lama, pokoknya kalau sudah label hamba Tuhan, ya mahasiswa atau dosen, standarnya tinggi. Jadi justru dengan kesaksian-kesaksian yang ditunjukkan seperti yang saya bacakan tadi, itu juga bisa menjadi penghalang untuk orang datang pada Kristus. Nah, saudara, ini mendorong kita ya, dari apa yang ditulis oleh Paulus ya kepada Titus di dalam suratnya ini, di dalam Titus pasal 2 ayat 11 sampai 15, supaya kita benar-benar meyakini ya, supaya kita benar-benar diingatkan kembali tentang keberadaan kita ya, keberadaan kita sebagai orang-orang yang memang yang sudah diselamatkan. Jadi kita bukan orang-orang yang biasa sama seperti yang lain. Nah, ada 3 hal yang akan kita pelajari bersama-sama. Saya akan baca dari ayat 11, next. Next, saudara. Nah, saudara dikasihi, jadi di situ dituliskan, ya, sesuai dengan tema yang saya buat, Yesus Juru Selamat dalam hidupku. Ayat 11, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi. Jadi apa yang dikatakan, yang ditulis oleh Titus ya, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Artinya memang itu sudah diberikan Tuhan bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena usaha kita, tetapi oleh karena rahmat Tuhan semata-mata. Dan itu sudah dimeteraikan untuk semua anak-anak Tuhan yang mengaku percaya. Itu bukan fiktif ya, bukan ilusi, bukan. Tapi itu sungguh-sungguh nyata. Itu rahmat yang luar biasa sekali. Itu sebabnya di ayat yang ke-12 ya, Ia mendidik kita supaya meninggalkan kefasikan. Jadi surat Paulus kepada Titus ini, saudara, ditulis untuk memberi kesaksian kepada kita semua, supaya kita sebagai orang-orang percaya memberi kesaksian hidup yang baik, karena kita sudah menerima rahmat-Nya. Supaya rahmat yang kita terima itu tidak sia-sia. Jadi Ia mendidik kita supaya meninggalkan kefasikan, saudara, berarti ada kecenderungan, ada keterbukaan yang cukup besar, walaupun kita sudah menerima rahmat Tuhan itu yang luar biasa itu, tetapi dosa, keinginan daging itu senantiasa mengintip dalam setiap kehidupan kita. Itu yang terjadi, Bapak Ibu dikasihi.
saudara yang dikasih Tuhan, mahasiswa yang dikasih Tuhan. Itu senantiasa bergejolak di dalam hidup kita antara melakukan kehendak Tuhan atau melakukan kefasikan dan keinginan daging. Dan proses yang kita jalani, proses di dalam pemilihan apakah itu melakukan kehendak Tuhan atau tidak, itu proses ya, itu yang memang harus kita hadapi, yang senantiasa terjadi dalam hidup kita. Jadi kalau misalnya saudara, saya kadang-kadang itu yang terjadi ya, mungkin juga dosen-dosen lain yang mengamati, misalnya ada mahasiswa STBI yang masih suka nyontek, ya. Suka minta pertolongan, saling membantu katanya ya, karena hidup dalam kasih ya. Tapi itu menunjukkan apa? Kita tidak bertanggung jawab. Itu yang terjadi. Dan itu bagian dari apa saudara? Kefasikan ya, keinginan-keinginan duniawi. Kita mau mendapat sesuatu yang bagus dengan cara yang mudah. Tidak usah bekerja keras. Saya tidak tahu lah ya, kalau misalnya saya perhatikan apakah kuis, apakah UTS, ya. Gadget itu menjadi alat yang ampuh ya. Saudara bisa menggunakan segala cara untuk bisa ya memanipulasi dosen ya. Permisilah, mau ke toilet lah, entah apalah ya, sambil membawa hal-hal seperti itu. Itulah yang dimaksudkan oleh Paulus kepada Titus ya. Kita harus meninggalkan ya, menjauhkan betul-betul. Saudara, perbedaan yang paling krusial antara orang Kristen dengan yang tidak percaya itu menyangkut kehidupan, yaitu berkaitan dengan pemikiran, perkataan, dan perilaku. Pemikiran, perkataan, dan perilaku orang-orang yang tidak percaya pasti sesuai dengan konsep mereka. Kita beda. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan, perilaku kita seharusnya seperti yang Tuhan inginkan. Kita punya goal yang jauh ke depan, bagaimana kita bisa memiliki keserupaan, ya, target kita keserupaan dengan Kristus. Orang-orang di luar Kristus bukan begitu konsepnya. Itu yang target kita. Nilai biasa-biasa saja, nggak bagus, tapi saya ingin seperti yang Tuhan kehendaki. Itu luar biasa, saudara. Jadi banyak yang menjadi penghambat, walaupun kita merasa bahwa kita sudah orang yang sudah menjadi orang diselamatkan, ya, tetapi keinginan, kefasikan, keinginan daging itu masih terus mengikuti kita sepanjang hidup kita. Ini menjadi pergumulan ya, yang memang harus kita lawan. Nah, sebenarnya di ayat yang ke-14, saudara perhatikan situ, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan menguduskan bagi dirinya. Jadi peristiwa penyalipan, kalau saya sudah perhatikan rahmat Tuhan yang luar biasa itu dalam peristiwa penyalipan itu, di situ sebenarnya kunci bagaimana Tuhan sudah mengalahkan dosa. Tuhan sudah mengalahkan kejahatan, kefasikan, keinginan duniawi ketika kita semua menyerahkan hidup kepada Dia, punya komitmen yang kuat,
di dalam kehidupan kita. Jadi proses pergolakan antara melakukan kehendak Tuhan atau tidak, itu proses didikan. Didikan yang memang diberikan Tuhan kepada kita. Tuhan sangat mengasihi kita sebagai anak-anaknya. Jadi kalau dalam proses didikan yang diberikan kepada Tuhan kepada kita, mungkin ada sesuatu yang sangat tidak menyenangkan, tapi kita harus menghadapinya. Jangan takut. Kalau kita sungguh-sungguh mengakui bahwa Yesus Juru Selamat dalam hidupku. Banyak saudara kasus-kasus yang terjadi, walaupun dia sudah diseminari, ya, masih bisa mencuri, masih bisa ABCD dan sebagainya. Masih bisa. Jadi tidak ada jaminan 100%, oh semua, pasti semuanya baik. Enggak. Jadi kuncinya, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan, apakah kehidupan kita secara keseluruhan, kita mau menyerahkan kepada Tuhan, seutuhnya hidup kita supaya kita apa? Dikendalikan. Sebenarnya pergumulan ini sama seperti yang dihadapi oleh Rasul Paulus. Justru aku melakukan yang tidak kuinginkan. Itu faktanya. Itu yang terjadi dalam hidup kita. Itu sebabnya supaya kita hidup di dalam kasih karunia, supaya kita tetap seperti apa yang Tuhan inginkan, masuklah dalam proses didikan Tuhan itu. Kalaupun kita memang melakukan sesuatu yang tidak patut, tidak apa-apa. Supaya kita semakin hari semakin dewasa. Lalu yang kedua, hidup yang berkenan bagi Dia, ya, hidup bijaksana, adil, beribadah dalam dunia sekarang ini. Nah, ada dua hal. Jadi dari bahasa aslinya, saudara, itu memberikan makna supaya kita hati-hati menjaga diri kita, murni dalam pemikiran dan tindakan kita. Lalu adil itu berperilakulah adil. Nah, saudara yang dikasihi, jadi suka atau tidak suka seperti saya katakan di awal, kita punya standar yang tinggi untuk semua aspek hidup kita. Untuk semua aspek hidup kita. Ya, mahasiswa yang pelayanan di gereja, saudara sangat detail diamati oleh jemaat. Kurang A, kurang B, kurang C dan sebagainya. Mereka amati. Yang sebenarnya, yang seharusnya, saudara, ya. Jadi berkaitan dengan hidup bijaksana itu, kemurnian apa yang kita tunjukkan, saudara, sesungguhnya harusnya lahir dari dalam hati, ya. Jadi bukan karena sesuatu yang membuat kita takut, yang membuat kita tidak enak. Jadi kelas kami mata kuliah psikologi pendidikan, ya. Jadi ada perbincangan yang menarik, ya. Mahasiswa itu kalau di STBI kan banyak aturan, ya. Banyak acara, mereka mengikuti, misalnya jam doa pagi dan sebagainya. Tapi terus saya tanya, apakah itu juga berlaku ketika kamu terjun dalam pelayanan? Kadang iya, kadang enggak. Kamu di sini bangun pagi, apakah di dalam pelayanan kamu juga bangun pagi? Banyak tidaknya, ya, karena enggak ada yang mengawasi.
Kenapa saudara? Jadi dia belum memahami betul perubahan yang sesungguhnya, hidup yang sesungguhnya di dalam Kristus. Hidup bukan karena ada aturan A, B, C, D, ada konsekuensi. Itu tidak bertahan lama. Itu tidak permanen. Tapi kalau memang dia hidup karena takut akan Tuhan, sebagai orang yang sudah menerima kasih karunia Allah, rahmat Allah, harusnya bukti-bukti itu tetap terlihat dimanapun dia berada. Aku tidak enak ya, tidak ikut doa pagi ya. Soalnya teman saya satu kamar ikut. Oh, saudara tidak bisa hidup seperti itu. Ya, kita punya standar yang tinggi. Pertanggungjawaban kita yang paling sehat adalah di hadapan Tuhan, ya, bukan karena aturan-aturan yang ada. Nah, memang, saudara, konsep seminari ya dibuat, ya, ada asrama dan sebagainya, supaya mengarahkan manusia, mahasiswa itu mereka hidup teratur. Ya. Itu. Tetapi itu tidak menjadi tidak berguna ketika dalam praktek di lapangan, saudara, tidak hidup seperti yang Tuhan inginkan. Jadi kita punya komitmen, saudara. Ya. Kita punya ketetapan. Kita bukan bunglon, ya. Kelihatannya baik-baik aja di sini, tapi di belakangnya berbeda. Nah, sekarang ini kan tahun politik ya, saudara. Ada yang mengatakan, oh, hidup dalam dunia politik susah diprediksi. Yang mana teman, yang mana lawan, susah diprediksi. Kalau ada sesuatu yang menguntungkan, saya ikut saja. Ya, walaupun itu bertentangan dengan maunya Tuhan. Apakah kita begitu? Itulah kehidupan yang ada di dalam dunia ini. Seperti yang tadi saya katakan, bukan politiknya yang jahat, tetapi memang pribadi-pribadi itu, karena memang mereka belum diubah, ya, bukan orang percaya, hal itu biasa-biasa saja. Hal itu diterima, ya, dan tidak apa-apa. Apakah kita harus memiliki kehidupan seperti itu? Tentu tidak. Rasa hormat kepada Tuhan harus diterapkan dalam semua aspek kehidupan kita. Menghormati, menghargai Tuhan. Saudara juga akan menyenangkan Tuhan. Lalu yang terakhir, Bapak yang dikasihi, hidup yang berpengharapan. Ya. Hidup yang berpengharapan. Saudara, Bapak yang dikasihi dan saudara yang dikasihi Tuhan, jadi memang Paulus menulis surat ini, ya, sebagai orang-orang yang sudah memiliki kasih karunia, yang sudah diselamatkan. Memang dalam proses kehidupan kita itu tidak mudah, ya, antara melakukan kehendak Tuhan atau tidak. Ada satu tulisan, saudara, yang menarik, ya, berkaitan dengan pengharapan. Jadi semua kita adalah orang-orang yang punya pengharapan. Hal Lindsey, seorang penulis buku, mengatakan orang bisa bertahan hidup 40 hari tanpa makan, 3 hari tanpa minum, 8 menit tanpa oksigen, tapi 1 detik tanpa pengharapan. Jadi kalau orang sudah nggak punya pengharapan, habislah hidupnya. Nah, saya yakin saudara dan saya, orang-orang ada tempat ini dan juga teman-teman yang lihat secara online adalah orang-orang yang punya pengharapan. Saudara punya pengharapan sekecil apapun, itu adalah pengharapan yang Tuhan berikan kepada kita. Pengharapan di sini, saudara, pengharapan yang luar biasa.
pengharapan yang sifatnya kekal. Walaupun ya, seperti saya katakan tadi, dalam proses didikan Tuhan ya, ada banyak hal yang membuat kita hampir-hampir putus asa. Waduh, pelayanan saya kok nggak kelihatan berkembang. Jemaat kok susah sekali untuk diatur ya. Pertumbuhan jemaat kok nggak signifikan. Tantangan dari lingkungan kita. Atau mungkin beasiswa saudara terhambat. Banyak kesulitannya, pergumulan tentang keluarga, orang tua, atau apapun. Tapi saya mau katakan saudara, itu tidak ada apa-apanya dibanding dengan pengharapan kita yang luar biasa. Ini yang diingatkan Paulus ya, beritakanlah. Ayat 13, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia. Dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Saudara, saya susah untuk menggambarkannya, maksudnya begini. Ketika Yesus datang yang kedua kali, kedatangannya menyambut kita, mengangkat kita dan sebagainya. Tidak bisa dibandingkan dengan peristiwa-peristiwa apapun yang ada di muka bumi ini. Apakah pembukaan Olimpiade, Asian Games, tak apa aja lah ya. Tidak bisa. Keindahannya. Jadi yang saya ingin mau katakan, bertahanlah dengan pengharapan yang kita miliki. Dengan pengharapan itu membuat kita apa? Bangkit kembali. Nilai-nilaiku enggak mencukupkan, enggak apa-apa. Aku mau bertahan, aku punya Tuhan, aku punya pengharapan. Pelayananku kok agak sulit ya, tidak apa-apa. Ingat saudara, ingat ya. Kita punya Tuhan yang sudah memberikan pengharapan kepada kita. Dengan pengharapan itulah kita bisa tetap bangkit kembali. Berusaha mengumandangkan bagaimana pekerjaan Tuhan, kasih Tuhan bekerja dalam hidup kita. Sehingga pada satu titik kita bisa memberitakan, meyakinkan pengharapan kita dengan segala kewibawaan. Ya. Ayat 15, beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaan. Nah, saudara, kewibawaan yang ditekankan di sini yaitu, jadi bukan, ada satu penulis mengatakan cara yang tepat untuk melindungi diri dari celaan, omongan, gosip, tetaplah dengan ajaran Kristus dan teladan Kristus dalam hidup saudara. Jadi kewibawaan seseorang itu saudara bisa memberi dampak, pengaruh, bukan karena banyaknya gelar saudara, enggak. Bukan karena kekayaan saudara. Bukan karena bisnis saudara yang berhasil. Biasanya kan orang dunia, mungkin juga kita begitu ya. Jadi kalau dia, waduh pakai mobil Alphard ya, jalannya beda. Yang satu naik beca, sepeda, itu sudah beda, kelasnya beda. Bukan itu saudara yang membangun kewibawaan, bukan. Yang membangun kewibawaan adalah bagaimana ajaran Kristus, teladan Kristus nyata di dalam kehidupan kita, karakter Kristus. Bukan berarti saya alergi itu ya, yang tadi saya katakan, bukan. Tapi bukan itu dasarnya. Jadi dengan kewibawaan itulah yang bisa membuat kita sebagai orang-orang yang sudah menerima rahmat Allah memberikan dampak yang positif. Memberikan pengaruh yang positif. Walaupun saudara seorang muda. Memang saudara, tantangannya orang muda itu kan masih labil ya secara emosi.
Tapi ingat, ketika kita mengandalkan Tuhan, bersama dengan Tuhan, sama dengan Timotius, Titus, ya, mereka semua dimampukan hidup di dalam pelayanan sesuai dengan konteks mereka masing-masing. Jangan karena saudara muda, tidak, ya. Justru dalam kemudaan itu kita bisa memberikan teladan. Kita bisa memberikan contoh yang positif. Kita bisa menjadi teladan yang baik. Saudara yang dikasihi, seharusnya hidup di dalam Kristus sebagai juru selamat kita adalah hidup yang berpengharapan. Saya mendorong untuk kita semua. Memang tidak ada yang sempurna. Ya. Saudara, semua dosen siapapun, tidak ada yang sempurna. Tapi semua kita didorong ya sebagai murid-murid Kristus yang mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Harusnya itu tercermin dalam perkataan, pemikiran, perilaku hidup kita masing-masing. Nah, saudara yang dikasihi, banyak hal yang bisa kita lakukan ya sebagai murid Kristus ya, yang memberi kesaksian kepada siapapun. Saya hanya mengingatkan ya, jadi memang saya tidak tahu apakah mahasiswa sekarang ini masih ada jam untuk memberi kesaksian ya. Ada, biasanya setiap hari Senin dropping PI apa masih? Sudah tidak lagi ya. Coba saudara, bagaimana kita bisa menunjukkan kewibawaan ya? Harusnya itu dilanjutkan lagi. Jadi nggak ada lagi laporan PI selama 1 semester. Nggak ada. Terus yang mengontrol saudara PI apa enggak gimana? Waduh. Harusnya dihidupkan lagi saudara. Ya. Saya perhatikan saudara dari pengalaman saya dengan beberapa mahasiswa yang melayani, mereka canggung ber-PI. Enggak biasa. Ya nggak tahu ya kalau dosen-dosennya apa juga begitu ya. Saudara, padahal baptis itu kan identik dengan apa saudara? PI. Dengan PI itu sebenarnya kita sedang menciptakan kualitas pengharapan kita. Dasar pengharapan kita. Tujuan pengharapan kita yang luar biasa. Orang-orang di luar sana saudara, mereka itu tidak punya pengharapan. Pengharapan mereka itu bersifat apa? Hikmat manusia, duniawi. Saudara, PI kepada mereka selalu jawabannya apa? Insya Allah, mudah-mudahan. Mudah-mudahannya itu nggak tahu ya. Mudah-mudahan diterima atau tidak diterima. Nah, saudara, ini saatnya ya, supaya kita sama seperti yang dimaksudkan oleh Paulus kepada Titus, beritakanlah semuanya itu. Nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaan. Kalaupun sekarang sudah mulai tidak ada, saudara jangan kendor. Ya. Saudara hidupkan kembali secara pribadi. Pertanggungjawaban saudara kepada siapa? Tuhan. Akhirnya, saudara, tiga hal yang sudah kita pelajari bersama-sama, saya berharap mendorong kita untuk hidup seperti yang Tuhan inginkan. Sebagai pribadi yang sudah menerima rahmat Tuhan, yang sudah diselamatkan, menerima anugerah yang luar biasa itu, yang sepatutnya saudara tidak layak menerimanya, tapi Tuhan melayakkan. Jadilah pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Proses didikan memang tidak mudah,
Tapi dalam proses itulah kita semakin belajar mengenal Tuhan, memahami diri sendiri, menolong orang lain untuk mereka hidup di dalam pengharapan. Menjadi saksi bagi Kristus, menjauhi kedagingan. Jadi jangan justru kehidupan kita menjadi penghambat bagi orang datang kepada Kristus. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan. Kami menyadari kami semua masih jauh seperti yang Tuhan harapkan. Tapi kami mau memperbaiki hidup kami Tuhan, memperbarui diri kami. Sebagai orang-orang yang sudah menerima anugerah keselamatan, pengharapan dari Tuhan yang bersifat kekal. Kami bersyukur Tuhan. Tuhan, kuatkanlah kami semua, pimpinlah kami semua, di dalam pergumulan-pergumulan apapun yang kami hadapi. Kami percaya proses didikan Tuhan itu untuk menolong kami lebih kuat, bertumbuh, mengenal Tuhan lebih dalam. Ampuni Bapa sekali lagi dosa dan kelemahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pada pembawa acara, saya persilakan. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. ibadah kapel telah selesai. Selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati.